Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya Febiani Siti Nur Aini dengan NIM C14012010045 akan memaparkan materi dari pertemuan pertama hingga akhir dari mata kuliah Fisiologi Reproduksi Hewan Akuatik. Langsung saja kita mulai. Ciri seksual primer dan sekunder. Nah, kalau yang saya ambil ini adalah ikan gapi. Kalau primer itu sama-sama ada gonad, cuman kalau jantan itu bentuknya testis, sedangkan betina itu ovarium. Sekunder kalau jantan itu sirip anal termodifikasi jadi gonopodium dan coraknya lebih menarik, sedangkan yang betina itu tidak termodifikasi, warnanya kurang mencolok dan ukurannya itu cenderung lebih besar. Organ reproduksi untuk jantan, gonadnya berwarna putih, papila genitalnya itu meruncing dan menonjol, sedangkan betina itu gonadnya ada embrionya, papila genitalnya itu bulat dengan lubang agak besar. Untuk perkembangan TKG-nya bisa dilihat sendiri. Untuk jantan dan betina itu terlihat sangat berbeda ya. Kalau untuk jantan itu TKG 2-nya itu bentuknya krem permukaan halus, TKG 3 warna putih bening transparan bentuknya itu bergerigi, TKG 4 itu warnanya putih susu dan testisnya itu makin pedal. Sedangkan yang betina itu untuk TKG 1-nya itu warnanya putih krem, udah ada telurnya, namun embrio belum terlihat. TKG 3 warnanya kuning, terus sudah mulai ada telur yang membesar, embrionya kecil belum terlalu kelihatan, nanti TKG 4 itu udah mulai kelihatan si embrionya, mata dan tulang punggungnya. Terus untuk TKG 5 itu embrionya sudah sangat jelas seperti sudah ready untuk dikeluarkan sama induk betinanya. Ini contoh dari jurnal yang saya ambil ya, ini adalah gonad dari yang jantan, TKG 2, TKG 3, dan juga TKG 4. Diameter telur itu ukuran panjang atau garis bagi yang diukur menggunakan mikrometer berskala. Diameter ini tuh digunakan untuk melihat kualitas atau tingkat kematangan gonad, karena makin besar gonad, si tingkat TKG ini makin tinggi. Terus fekunditas itu adalah jumlah keseluruhan telur yang dikeluarkan oleh induk betina saat terjadi pemijahan. Untuk fekunditas itu bisa didapati dengan metode grafimetrik, yaitu dengan rumus fekunditas sama dengan bobot gonad total dibagi bobot sampel yang kita ambil, kita kalikan dengan jumlah telur dalam subsampel. Kita masuk ke HSI dan juga GSI. Jadi nilai GSI ini itu merupakan nilai berat tubuh ikan dialokasikan untuk perkembangan gonad yang disajikan dalam persen. GSI ini itu suatu indikasi dari tahapan matang gonad. Yaitu pada ikan jantan alvarium pada saat ikan betina serta mendeteksi periode preproduksi dari peningkatan berat badan ikan. Jadi rumusnya itu GSI sama dengan WG per W dikali 100%. Itu bisa dilihat sendiri keterangannya. Nah, kemarin praktikum itu ada yang menghitung GSI, berat bobot ikannya itu 278,68 gram, dan untuk si bobot gonadnya sendiri nih, telurnya itu sejumlah 16,29%, dan didapati hasil GSI itu adalah 5,84%. Kalau HSI sendiri itu sel telur yang matang itu kan memiliki banyak kandungan kuning telur, sehingga HSI ini tuh dapat digunakan sebagai indikator cadangan karena fitologenin yang merupakan prekursor kuning telur disintesis di hati. Jadi untuk rumusnya sendiri itu HSI sama dengan WH per W dikali 100%. Keterangannya dapat dilihat sendiri. Untuk kemarin itu kita dapat hatinya itu sebesar 0,4 gram, dan untuk beratnya masih sama 278,68 gram, sehingga didapati nilai HSI sebesar 0,14%. Induksi hormon. Jadi kalau di induksi hormon itu kan bisa secara pakai hormon sintetis dan juga dari yang normal lah gitu ya. Itu dengan kelenjar hipofisa. Jadi kelenjar hipofisa atau kelenjar pituitari dapat dimanfaatkan untuk induksi hormon, teman-teman. Hipofisa sendiri itu memiliki kemampuan untuk mengekskresikan gonadotropin hormon atau GTH yang sangat berguna pada proses pemijahan berupa rangsangan. Jadi ini sebenarnya video, jadi itu kita menyuntikkan hormon itu ke ikan di bagian atas segitu, kita tusuk miring sekitar 45 derajat, terus kita pijet-pijet biar si hormonnya itu tetap di dalam, nggak keluar. Jadi selanjutnya kita belajar tentang rekayasa kelamin atau seks reversal. Jadi seks reversal atau
teknik rekayasa kelamin ini itu dilakukan dengan cara merubah kelamin jantan dan betina dengan perendaman, penyuntikan, dan juga oral. Seks reversal juga dapat dilakukan untuk mendapatkan keturunan monoseks. Nah, untuk mengidentifikasi hasil seks reversal itu dapat dilakukan dengan pewarnaan asetokarmin untuk melihat si gonad individu itu jantan atau betina. Jadi larutan asetokarmin itu dapat dimanfaatkan untuk memeriksa jaringan gonad ikan-ikan kecil, terus nanti kita amatin itu di bawah mikroskop. Ini hasil pengamatan praktikum waktu itu. Jadi kalau misalkan dia betina, nanti tuh bentuknya tuh kayak langsung bulat-bulat besar gitu. Sedangkan kalau dia jantan nih, ini seperti gambarnya di sini, kayak titik-titik gitu menyebar. Jadi kita harus kayak perbesar terus sampai terlihat. Kita langsung saja masuk ke pengawetan gamet. Nah, jadi pengawetan gamet itu atau bisa dibilang preservasi ya. Jadi teknik preservasi itu dapat dilakukan dengan berbagai metode dengan prinsip kerja berupa pengenceran dan juga penyimpanan pada suhu rendah. Salah satu metode yang dapat dilakukan itu dengan kriopreservasi. Dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari metode ini itu seperti bahan eksternal yang dipakai, bahan krioprotektan, rasio pengencerannya yang digunakan, laju pembekuan, serta laju pencairan kembali. Extender atau yang dapat dikatakan sebagai larutan pengencer itu memiliki peranan dalam motilitas awal dan meningkatkan fertilisasi dari sperma. Jadi ini adalah apa yang kita amati setelah kita mengawetkan si gametnya. Yang pertama kita cek motilitas. Jadi motilitas itu pergerakan si sperma. Ini itu untuk mengetahui bahwa sperma ini itu masih hidup atau tidak. Jadi nanti itu ada tingkat-tingkatannya berdasarkan pergerakan si spermanya. Terus ada yang viabilitas. Jadi viabilitas itu kita melihat ketahanan hidup sperma setelah diencerkan. Terus yang ketiga itu kepadatan. Nah, kepadatan ini kita menggunakan bantuan hemasitometer. Jadi hemasitometer itu bisa dilihat di sebelah kanan. Ini ada hemasitometer. Nah, di sebelah kanannya lagi nih ada ya kayak kotak-kotak banyak. Ini tuh adalah bagian tengah dari hemasitometer. Jadi bagian tengah ini tuh kan kotak-kotaknya banyak nih. Kita ambil dari pojok kiri, kanan, kiri bawah, kanan bawah, sama tengah. Kita jumlahin terus kita bagi 5. Terus nanti kita masukin ke rumus kepadatan sperma, yaitu rataan sel sperma yang kita rata-ratain tadi, kita kalikan dengan 25 per 0,1 mm kubik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikut adalah jurnal-jurnal yang saya pakai untuk menyelesaikan PPT ini. Terima kasih semuanya.